Oke, shalom teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Erben. Kali ini Erben akan share satu video pengajaran tentang Yesus Alfa dan Omega, di mana hal ini berbicara tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus. Banyak orang memahami bahwa Yesus Alfa dan Omega, menganggap bahwa Yesuslah Allah Bapa itu sendiri. Tapi pada sesi ini Erben akan menjelaskan bahwa Yesus Alfa dan Omega bukanlah berarti bahwa Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Dan sisi kali ini merupakan pesan khusus buat para bidat Oneness, Unitarian, ACC, serta JO, dan juga kelompok bidat penyempurna ya. Mari teman-teman saksikan bagaimana saya menjelaskan sesi kali ini. Disimak dengan baik-baik dan teman-teman bisa memberikan tanggapan yang membangun untuk sesi kali ini. Berikan komentar yang membangun untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan semua, selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Tema kita hari ini sesuai dengan request Ibu Ana kemarin tentang Yesus Alfa dan Omega. Jadi materi kita hari ini temanya adalah Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, gitu ya. Kita melihat ada dua pengakuan ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, di sini dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tentu ayat ini bisa dibandingkan dengan Wahyu 1 ayat 17. Ini ada Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 28, dan Wahyu 22 ayat 13. Coba kita lihat dulu baca ya, bagaimana kalimat di situ. Wahyu pasal 1 ayat 17. Bagaimana bunyinya? Coba kita baca ini. Sebentar ya. Wahyu 1:17. Di situ dikatakan, ketika aku melihat dia, artinya di sini Yohanes ya, melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini perkataan Yesus juga ya. Di dalam Wahyu 28 juga hal yang berkaitan ada. Dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kemudian ini dikaitkan dengan Wahyu 22 ayat 13 ya. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 13, ayat 13, ayat 3 saya baca tadi. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Hal ini kalau kita bandingkan dengan pengakuan Allah di dalam Allah Bapa ya, Yahweh, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Ini bisa dibandingkan dengan Yesaya 48 ayat 12. Coba kita baca ya, Yesaya 48 ayat 12. Di situ dikatakan, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi akulah Alfa dan
Omega. Tetapi banyak orang ini diartikan langsung potong kompas. Yesuslah Allah Bapa itu sendiri. Karena Allah Bapa mengatakan, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Yesus juga mengatakan, akulah yang terdahulu, kemudian. Jadi Yesus Allah Bapa itu sendiri. Ini tentu pernyataan yang terlalu cepat ya. Melihat data tersebut, apakah kita dapat mengambil kesimpulan Yesus adalah Allah Bapa Yahweh itu sendiri? Ini pertanyaan. Apakah begini cara kita memahami ayat ini? Mari kita belajar bersama-sama ya. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Ini perlu kita melihat Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan Yesuslah Allah Bapa Yahweh itu sendiri. Kalau Yesus sebagai firman Yahweh, yes. Yesus sebagai firman Allah, yes. Dua kodratnya ya. Tetapi kalau berdasarkan Wahyu 1 ayat 8, dibandingkan dengan Yesaya 44 ayat 6, lantas kita mengambil keputusan Yesuslah Allah Bapa, maka kita mengamputasi histori atau kita mempreteli sejarah kitab suci. Kita lihat ya. Melihat data tersebut, artinya Wahyu 1 ayat 18 dan seterusnya, dengan Yesaya 44 ayat 6 dan Yesaya 48 ayat 12, tentu kita harus melihat apakah kita dapat mengambil data itu seperti itu, tentu kita harus memperhatikan dengan baik. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1 sampai 2 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ini ya, perhatikan ya. Di sini ada beberapa tokoh ini. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa Yahweh kepadanya. Jadi Allah itu menuju kepada Yahweh Bapa di surga, kepadanya itu menuju kepada Yesus. Artinya di sini Yesus sudah pasti bukan Allah Bapa itu sendiri. Supaya ditunjukkannya siapa? Yesus kepada hamba-hambanya. Hamba Yesus itu siapa? Para rasul. Apa yang harus segera terjadi? Jadi di sini supaya ditunjukkan oleh Yesus kepada hambanya, para rasulnya, oleh malaikat-malaikat yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi malaikat-malaikat yang diutusnya, ini malaikat di sini jangan langsung dipahami itu malaikat Tuhan yang seperti menampakkan kayak Gabriel ya, bukan. Karena di dalam kitab Wahyu, malaikat jemaat itu bisa juga pemimpin jemaat. Dan di sini dikatakan, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi di dalam teks ini ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada para malaikat-malaikatnya itu para rasul, dan di situ ada disebut khusus ya, namanya Yohanes. Jadi kalau ayat Wahyu pasal 1 tadi, ketika kita mengatakan bahwa Yesuslah Allah Bapa itu sendiri, dengan potong kompas dengan kitab Yesaya, maka Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini gugur di situ. Jadi belajar Alkitab itu harus melihat historis pewahyuan atau pengajarannya. Jadi Allah mengaruniakan wahyu kepada Yesus supaya Yesus menunjukkan wahyu itu kepada hamba-hambanya, orang-orang percaya. Yesus merujuk malaikat untuk menyatakannya kepada Yohanes atau Yohanes sendiri. Yohanes menerima ajaran dari Yesus dan bersaksi tentang firman Allah. Inilah kalau kita mau lihat secara historis di sini. Jadi malaikat itu bisa sebagai kepala-kepala gereja atau pemimpin-pemimpin jemaat khusus itu ya. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, maka kita langsung katakan Yesuslah Allah Bapa, karena hanya Allah Bapa lah Alfa dan Omega. Cara penjelasannya tidak seperti itu, karena ini Wahyu pasal 1 sebagai pembukaan untuk kitab Wahyu ini jangan diamputasi, jangan dimiring-miringkan gitu ya. Jadi jika kita mau mengatakan Yesus adalah Allah Bapa Yahweh itu sendiri, maka hal ini akan memunculkan pertanyaan dan pertanyaan.
Allah menerima wahyu dari Allah, atau Allah Bapa menerima wahyu dari Allah Bapa, atau Allah itu ada dua jadinya, Allah Bapa itu dua. Hal ini tentu tidak benar, ya. Itu udah pasti tidak benar, ya. Bagaimana mungkin itu dibenarkan lagi? Ini tidak mungkin benar. Hal ini tentu tidak benar. Kenapa? Jika demikian, maka apa artinya pernyataan-pernyataan tersebut? Nah, ini menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan Yesus Allah Bapa karena Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Tetapi kita harus melihat secara lengkap, ya. Oke, kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini tidak bisa diartikan bahwa Yesus Allah Bapa, titik. Nggak bisa. Kita lihat, ya. Wahyu atau kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Dan dia juga yang menulis kitab Injil Yohanes. Nah, ini. Jadi kalau kita memahami Yesus Alfa dan Omega, ini juga harus dipahami, ya. Harus dipahami juga ini. Ini harus dipahami. Ini. Dua hal ini. Artinya apa? Pemahaman kita terhadap Injil kitab Wahyu tidak bisa dipisahkan dengan Injil Yohanes. Tidak bisa. Betul. Tidak bisa. Bahkan Injil Yohanes lebih dahulu ditulis daripada kitab Wahyu. Karena tidak mungkin seorang Yohanes mengajarkan ajaran yang bertabrakan, ya. Jadi, fondasi dari seluruh ajaran Yohanes tentang Yesus ada pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-18, khususnya ayat 1-3 dan ayat 14. Jadi rata-rata orang tidak bisa mengenali Yesus, tidak bisa mengenal Duinatur Kristus, karena apa? Di sini gagal. Yohanes 1 ayat 1-18 ini merupakan kunci, maka disebut ini mukadimah. Pembukaan kepada pendahuluan kepada Injil Yohanes. Ibaratnya kalau menulis skripsi, kalau bab satunya udah amburadur, maka bab 2, bab 3, bab 4 udah nggak bisa lagi. Kacau. Jadi kalau sudah pendahuluannya, sudah jelas, sudah ada arahnya, maka kedepannya akan bisa. Jadi kalau bab 1 itu udah kacau balau, ya bab 2 nggak akan bisa dikerjakan. Demikian juga dengan ajaran tentang Yesus ini. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-18 tidak bisa dipahami dengan benar, maka berikutnya pasti akan kacau. Dan itu rata-rata terjadi di dalam dunia pertiktokan atau dunia apologet sekarang, kan. Banyak orang gara-gara tidak lulus di dalam Yohanes 1 ayat 1-18 ini, ya. Oke. Kita melihat di sini Yohanes 1 ayat 1-2, firman itu sudah ada dan terus-menerus ada sejak dari permulaan. Firman itu sudah ada dan terus ada, nyata di dalam Allah. Firman itu nyata ada, berada, tinggal, sedang ada, dan terus-menerus ada di dalam Allah. Firman ada, terus-menerus ada, nyata di dalam permulaan. Dan permulaan itu adalah Allah itu sendiri. Ini saya membuat pengertian dari hasil saya menggali tentang Injil Yohanes 1 ayat 1-2. Intinya sebenarnya di sini satu, bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, titik. Dan firman Allah itu kekal di dalam diri Allah. Firman Allah tak berawal dan tak berakhir. Segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman, dengan cara berfirman. Itulah pengertian Yohanes 1 ayat 1-2. Di situ, ya. Jadi firman itu sudah ada, terus ada, tinggal di dalam Allah sejak permulaan. Dan permulaan itu sendiri adalah Allah. Jadi firman sudah ada dan terus ada di dalam diri Allah sejak Allah ada, atau Allah selalu ada bersama firman-Nya di dalam dirinya. Allah tidak pernah ada tanpa firman-Nya di dalam dirinya. Dengan ini maka sudah gugur sudah pemahaman saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan yang pertama. Tetapi Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-2 membuktikan, menegaskan bahwa firman Allah kekal, bahwa oleh firman Allah, Allah menciptakan. Jadi tidak mungkin lagi bahwa firman Allah itu ciptaan. Jika mengatakan firman Allah itu ciptaan, maka Allah pernah tidak punya firman. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Kalau firman Allah diciptakan, maka
Bagaimana Allah menciptakan firman? Bukankah Allah mencipta oleh firman? Nah itu. Dan saya ingat waktu saya dulu diskusi dengan komunitas saksi Jehovah, pertanyaan saya yang membuat mereka tidak datang lagi ke rumah, yaitu saya tanya mereka, jika firman itu adalah ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan firman? Tolong kalian jawab. Kalian tidak usah Oh, datang ke rumah saya lagi kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Tapi kalau kalian sudah ada jawaban, bagaimana Allah menciptakan firman? Jika firman itu ciptaan, kalian boleh datang ke rumah. Sampai detik ini mereka tidak pernah datang lagi. Kenapa? Karena firman itu kekal oleh firman Allah menciptakan di situ. Jadi Yesus adalah firman Allah, tapi Yesus betul, bukan Allah Bapa, begitu ya. betul, Jadi betul. ini nanti bisa dicek ya, eksegesi Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 di dalam Erben Channel ya teman-teman, bisa dilihat nanti di Erben ada itu. Oke, sekarang mari kita melihat makna pengakuan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Apa maknanya di sini? Kita lihat ya. Yang pertama, Yesus mengakui dirinya sebagai Alfa dan Omega. Artinya apa? Yesus menyatakan hakikat dirinya sebagai firman yang ada dan terus-menerus ada sejak permulaan, yaitu di dalam diri Allah, sumber segala sesuatu. Perhatikan ya. Jadi Yesus menyatakan hakikat dirinya sebagai firman yang ada dan terus-menerus ada sejak permulaan, yaitu di dalam diri Allah. Makanya kalau kita melihat firman itu adalah Allah, adalah di situ imperfect aktif indikatif. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama di situ imperfect aktif indikatif. Dan firman itu adalah Allah, adalah di situ juga imperfect. Artinya bahwa firman itu tidak pernah tidak ada di dalam diri Allah, selalu, dan itu tetap kekal di dalam diri Allah. Jadi Yesus memiliki hakikat firman yang kekal, bahwa ia hidup selamanya, bahkan di dalam firmanlah hidup dan terang manusia. Maka nanti ini dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Di dalam dia ada hidup dan hidupnya adalah terang manusia. Jadi firmanlah sang terang itu sendiri. Oke, kemudian kita lihat Yesus adalah Alfa dan Omega, ditegaskan juga dalam kalimat berikutnya. Perhatikan di sini, aku adalah firman Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, berarti Yesus mengatakan dialah firman Allah itu. Yesus Alfa dan Betul. Omega artinya akulah firman Allah ini. Jadi Alfa dan Omeganya Yesus tidak berbicara bahwa Yesuslah Allah Bapa, bukan. Tapi ketika Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega, mengatakan bahwa dia adalah firman Allah. Aku adalah aku, ada, dan yang sudah ada. Artinya di sini dua kalimat pengakuan ini, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu ya. Dua kalimat pengakuan ini menegaskan pengakuan aku adalah Alfa dan Omega dalam kalimat pernyataan pertama. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, maka di sini ini menjelaskannya di sini. Jadi firman Tuhan Allah itulah Alfa dan Omega. Yang ada dan sudah yang akan datang itulah firman Allah. Bahkan kalau kita lihat yang akan datang, ini berbicara kedatangan yang kedua. Yang ada dan sudah ada. Yang ada dan yang sudah ada. Nah, itu berbicara hakikat sebagai firman ya. Oke, kita lihat di sini berikutnya. Yesus mengaku dirinya yang akan datang. Artinya apa di sini? Yang akan datang ini. Yang pasti kan Yesus sudah datang pertama tuh. Pertama sudah. Tapi yang akan datang artinya itu berbicara tentang kedatangan kedua. Jadi Yesus akan datang untuk menggenapi janjinya dalam Yohanes 14 ayat 3. Ketika Yesus katakan, aku pergi kepada rumah Bapa dan aku datang dari sana untuk membawa kau ke tempatku. Baru Kisah Rasul 1 ayat 11, Yesus katakan, sebagaimana dia terangkat naik ke langit, demikianlah dia akan turun. Jadi ketika dia mengatakan yang akan datang kepada Yohanes, artinya bahwa Yesus datang menggenapi janjinya, datang untuk membawa orang percaya masuk dalam kerajaan surga.
Dia membangkitkan, dan dia menghidupkan dan mengubahkan. Itu Yesus akan datang sebagai hakim untuk menyatakan hukuman kepada yang tidak percaya, tetapi juga menyatakan pahala upah kepada yang percaya. Jadi kalau kita berbicara Yesus Alfa dan Omega, jangan langsung potong kompas. Itu ya. Yang berikut kita melihat di sini pengertian bahwa Yesus juga mengakui dirinya sebagai yang maha kuasa. Apakah ketika Yesus mengatakan akulah yang maha kuasa, artinya langsung kita potong kompas Yesus salah Bapa? Juga tidak bisa. Kenapa? Karena Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18 tidak boleh dilangkahi atau dihapuskan, diabaikan. Demikian juga dengan Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 atau 4 itu tidak boleh juga dihilangkan, diamputasi, nggak boleh. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai yang maha kuasa, artinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Jadi firman itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah dinyatakan Allah di dalam dan melalui firman. Jadi karena firmanlah yang menyatakan kemahakuasaan Allah itu, maka firman dalam rupa manusia itu mengatakan yang maha kuasa. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Allah memberikan terang dan hidup oleh firman-Nya. Kemahakuasaan Allah nyata di dalam kehadiran Yesus. Di dalam karya Yesus, Yesus melakukan segala sesuatu atas kuasa dan kehendak Allah, Bapa yang mengutusnya. Makanya kalau orang bertanya begini ya, siapa lebih berkuasa, Yesus dengan Allah Bapa? Ya, jawabannya adalah kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang dari Allah Bapa atau kuasa dari Sang Bapa. Sang Allah Bapa menyatakan kuasanya secara imanen di dalam firman dalam rupa manusia, itulah Yesus. Jadi kuasa Yesus dengan kuasa Bapa itu tidak terpisah. Satu kuasa. Allah Bapa sebagai sumber dan pemberi kuasa kepada Sang Firman yang dalam rupa manusia. Itulah penjelasannya. Jadi ketika Yesus mengatakan dia yang maha kuasa, jangan juga, oh yang maha kuasa kan hanya satu, Allah Bapa. Berarti Yesus Allah Bapa. Itu namanya kesimpulan yang mengamputasi pewahyuan yang progresif. Pewahyuan ya, bukan Kristen progresif. Pewahyuan itu progresif itu artinya makin jelas, makin jelas, makin jelas. Jadi tidak bisa. Contoh kalau bicara tentang progresif itu ya, di zaman Adam kurban itu hanya disebutkan kulit binatang, kulit hewan. Di zaman Habil sudah disebutkan korban. Di zaman Nuh sudah disebut korban yang halal. Di zaman Abraham sudah disebut seekor anak domba. Di zaman Musa sudah diperjelas bahwa korban keselamatan, korban pendamaian, korban pengampunan dosa, korban penebusan, dan semuanya itu. Kemudian di dalam Yesus mengatakan sudah selesai sempurna. Jadi harus begitu. Jadi memahami Alkitab itu tidak boleh potong kompas, menyimpulkan dengan mengabaikan historisnya. Karena Alkitab ini kan historis banget ya. Kronologi historisnya ada. Harus diperhatikan di situ ya. Jadi kemahan Allah nyata di dalam kehadiran Yesus, di dalam karya Yesus. Yesus melakukan segala sesuatu atas kuasa dan kehendak Allah, Bapa yang mengutusnya. Jadi kuasa Bapa dinyatakan di dalam Yesus. Yesus hadir sebagai sang firman dalam rupa manusia untuk menyatakan kepenguasaan Allah. Jadi tidak bisa ditanya siapa yang lebih berkuasa. Kekuasaan yang satu, yaitu Bapa sebagai sang sumber, firman sebagai inkarnasi dalam rupa manusia, supaya menyatakan kemahakuasaan Allah itu secara imanen. Artinya terlihat, bisa dialami, bisa dirasakan oleh manusia. Oke, jadi kesimpulannya Yesus Alfa dan Omega, artinya di sini tidak boleh kita menyimpulkan bahwa Yesus sendirilah Yahweh Allah Bapa itu sendiri. Tetapi Yesus Alfa dan Omega lebih tepat diartikan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hakikat firman Allah yang ada dan terus ada dalam diri Allah sejak permulaan. Pernyataan ini menyatakan bahwa hakikat Yesus sebagai firman yang kekal dan berkuasa dalam diri Allah. Bukan dalam arti bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa Yahweh itu sendiri. Di situ. Jadi Yesus Alfa dan Omega
itu satu kebenaran yang hakiki. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman, dan segala sesuatu juga diselamatkan, dimerdekakan, ditebus Allah di dalam Sang Firman. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Ketika segala ciptaan Allah itu rusak, jatuh dalam dosa, maka Allah juga memulihkan, menyelesaikan, dan membaharui semua kerusakan karena dosa itu. Tetaplah di dalam firman. Jika ketika Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, dengan cara berfirman, maka di dalam penyelamatan, firman tidak lagi hanya disampaikan, tapi firman itu benar-benar mengambil wujud manusia, supaya manusia ciptaannya itu disempurnakan, dibaharui oleh kemanusiaan dari Sang Firman Allah itu sendiri. Oke teman-teman, demikian pemaparan dari Erben. Kiranya pemaparan ini dapat menjadi berkat bagi kawan-kawan semua, dan tetap kita satu hati, satu visi untuk memberitakan Injil kebenaran sampai semua suku bangsa di dunia ini percaya dan mengaku menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat berjumpa kembali. Shalom, shalom, salam Tritunggal.